Seperti itu. Oke, itu beberapa hal terkait dengan pertanyaan. Sekarang kita masuk, saya kasih contoh nih. Dari ini yang saya bilang. Ini teman-teman silakan lihat ya. Silakan lihat, bedakan cara penulisan. Ini kebetulan yang kuning ini adalah punyanya Om Tino. Ini saya tidak copy semuanya, ya. Ini saya baru ambil beberapa, artinya paragraf awalnya, artinya kalimat-kalimat awalnya. Untuk menjawab ini, pertanyaan, kenapa Anda memilih master itu dan universitas itu? Kalau yang ini contoh dari Ama, teman kita namanya Ama. Ini dulu saya review aplikasinya. Ini dia lolos sampai ke tahapan interview, tapi gagal di interview. Perhatikan saja dia punya cara penulisannya. Bedanya di mana? Ini contohnya ini ya. Kalau kita mau lihat Om Tino. Om Tino memulai dengan ingin jadi entrepreneur ya, bla 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 bla. Langsung would like to study master, bla 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 dan seterusnya. Ini yang saya bilang tadi, ini ada mix di dalam. Kalau misalnya Om Tino, ini sedikit ini ya input aja. Kalau misalnya mau duluan dengan ini, fokus dulu apa isunya di sini, apa masalahnya di sini, yang Om Tino lihat. Kemudian itu yang membuat Om Tino memilih mengambil master ini, kayak gitu. Jadi kalau memulainya dari ini, lihat dulu persoalan apa yang ada di sana, kayak gitu. Terus kenapa sampai memilih universitas itu, kayak gitu. Nanti bisa digabungkan lagi dengan background kerja ke apa, terus nanti abis itu baru kenapa memilih universitasnya, kayak gitu. Kalau kita lihat yang di sini, coba teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Ini ya, dia mulai dengan dia mau mengambil Master of Education, khususnya yang berhubungan dengan student well-being dan behavior management. Ini nih. Dia langsung menjelaskan permasalahan apa yang dihadapi di lapangan. Ini nih. Baca ini. Ini persoalan yang dia temukan di lapangan. Gitu. Ini masih ada lanjutannya, masih ada paragraf lanjutannya, tapi saya hanya cut bagian atasnya. Maksudnya biar teman-teman, oh iya maksudnya seperti itu menjawab ini. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa memulainya kayak tadi yang saya sampaikan sebelumnya, memulainya dengan persoalan, terus baru identifikasi. Kalau saya untuk mengatasi persoalan ini, master ini tepat sekali kayak gitu, bla bla bla. Bisa seperti itu. Kemudian ini, yang bagian bawah ini adalah bagaimana dia memilih universitasnya. Perhatikan dia memulainya. Dia melakukan comparative research untuk beberapa universitas di Australia. Ini ya. Yang provide master untuk education, khususnya ini, student well-being ini. Jadi dia lakukan komparatif. Dia lihat universitas A, B, C, D. Dari situ, dia decide untuk memilih UniMelt. Karena ini nih, dia kasih tahu, selain dikasih tahu di sini ya, selain lecture-nya dia selain tidak hanya saja belajar di dalam kelas, gitu ya, dia kasih tahu ya di master ini, itu juga ternyata ada project dan ada workshop. Yang menurut dia ini unik, maksudnya kita tidak hanya saja, kita masternya by course, tapi kita tidak hanya saja di dalam kelas saja. Kita ada aktivitas lain dari master itu yang membuat kita bisa menambah skill, menambah knowledge, dan itu juga bisa membuka network-nya, kayak gitu. Sehingga akhirnya dia memilih untuk ambil universitas itu yang memprovide master itu. Bedakan ini, di sini dia sama sekali fokus di universitasnya, ya. Perhatikan baik-baik. Ini dia fokus di strength universitasnya. Di sini dia fokus di isu dan kenapa dia mengambil master ini. Make sense, gitu loh. Ini excellent ini. Kayak gitu, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua.
Ya, mudah-mudahan sambil mencatat pertanyaan ya. Jadi biar sebentar kita bisa ini. Ya. Nah ini, bagaimana studi kita itu, dia akan support atau kontribut ke karirnya kita. Om Tino, terus terang ini sedikit lemah kalau dimulainya kayak gini di kalimat pembuka di ini. Maksudnya ada di sana, tapi kalimat kayak gini dia lemah, gitu. Harus betul-betul itu yang saya bilang tadi. Lihat dulu apa persoalan, kemudian master ini akan kontribut ke solve persoalan itu yang betul-betul menjadi idaman karirnya saya kayak gitu. Kalau kita lihat yang ini saya ambil dari internet. Jadi banyak sekali, kalau teman-teman mau lihat bisa buka juga di internet. Banyak sekali contoh-contoh. Ada juga teman-teman yang mereka share bagaimana bisa menjawab ini. Jadi ini dia bilang, dia kasih tahu goalnya dia ke depannya dia ingin jadi spesialis ya di spesialis education lah, terutama berhubungan dengan research ya. Ini dia kasih tahu nih. Ini goal karirnya dia. Dia pingin jadi ini, peneliti, ya. Dia kasih tahu nih, background saya di sini ini. Akhirnya kenapa? Karena dengan ini bisa kan? Bisa dibaca nih. Jadi ini dengan dia mengambil master ini akan memperkuat dia untuk hal-hal ini, menjadi research, menjadi praktisi, menjadi policy maker di education. Kayak gitu. Jadi ini dia menjelaskan bagaimana kursus itu akan support karirnya, seperti itu. Ini contoh. Oke? Mudah-mudahan ada catatan teman-teman di sini. Nanti tanya, kita akan diskusi. Kemudian next. Ini yang saya bilang tadi ini. Ada persoalan, apa tawaran solusi yang kita berikan saat itu, kemudian hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, kayak gini kalau saya baca punyanya Om Tino secara keseluruhan, itu saya belum mendapatkan ritme alur ceritanya secara terstruktur, terarah. Karena kalau saya lihat di keseluruhan punyanya Om Tino itu masih kayak ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di bawah, kayak gitu. Jadi alurnya belum dapat. Walaupun ada mau menceritakan tentang 1-2 persoalan di sana gitu, yang coba di-handle. Tetapi karena dia tidak terstruktur, jadi orang bingung, ini masalahnya apa, solusinya apa, hasilnya seperti apa. Sehingga structuring answering-nya kita itu pun harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman saat menulis ini. Nah, ini contoh, ini source-nya dari internet, ini contoh nih. Nih, dia menceritakan, ini KKN ini. 2028 mereka pergi ke daerah terpencil, desa, mereka buat bla 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 bla, inilah. Terus di sana mereka temukan persoalan apa di sana, gitu, ya. Kemudian setelah itu mereka kasih solusinya ini. Tetapi solusi itu kurang optimal, misalnya kayak gitu. Akhirnya mereka masuk lagi dengan solusi lain, dan itu berjalan dengan bagus. Gitu. Alurnya harus kayak gitu. Alur menjawab pertanyaan ini harus kayak gitu. Oke? Dan ini yang terakhir. Ini kebetulan saya kasih punya contoh saya di sini. Ya. Ini yang terakhir. Jadi ini masih general, Om Tino. Jadi kalau mau bicara tentang tadi yang saya bilang tadi, harus simple, realistik, artinya yang mudah atau yang bisa kita lakukan, ya tuliskanlah hal-hal sederhana yang memang bisa atau benar-benar bisa kita lakukan, seperti itu. Dan terus terang di sini, kalau saya membaca ini, saya membaca yang kuning ini, saya belum menemukan secara spesifik apa yang mau dilakukan, gitu. Saya belum ini. Coba
perhatikan ini kebetulan punya saya. Saya tidak bilang perfect banget, tetapi coba perhatikan perbedaan antara jawaban yang kuning dengan yang punya saya 2 ini, ya. Teman-teman bisa baca, ya. Karena saya orang NGO, menjadi seorang konsultan. Saya kerja NGO, gampang saya lakukan. Pulang saya bisa lamar menjadi seorang konsultan, atau tanpa melamar pun saya bisa menjadi seorang konsultan. Itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan, kayak gitu. Menulis di blog, share informasi dengan teman-teman NGO, itu hal yang sederhana, yang bisa dilakukan. Kayak misalnya kita punya ide tentang ini, kita tulis, kita punya blog sendiri di internet, atau curcol di Facebook, atau di Instagram, yang short seperti itu. Dari situ. Jadi hal-hal yang sepele, maksudnya bukan sepele, simple, tetapi bisa kita lakukan. Seperti itu. Ini teman-teman bisa lakukan ini. Kemudian ini challenge-nya. Challenge yang menurut saya itu, kalau saya mau melakukan ini, tantangannya di sini, gitu loh. Pertama ya bicara tentang political will-nya pemerintah, misalnya kayak gitu. Itu termasuk misalnya alokasi anggarannya, kayak misalnya kita bicara tentang perencanaan misalnya, ya kalau perencanaannya mereka secara kepemilikan mereka sendiri merasa bahwa tidak perlu ada partisipatif, ya masyarakat, melibatkan masyarakat, ya itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk kita yang mendorong supaya ada upaya perencanaan yang betul-betul partisipatif, terutama melibatkan anak muda misalnya kayak gitu. Sama juga, itu juga akan tantangan yang lain yang saya identifikasi itu juga berlaku buat NGO. Kalau NGO dia tidak mau menerapkan atau mau apply satu strategi pendekatan yang baru, ya nanti akan susah, akan sulit kayak gitu. Seperti itu. Misalnya ada NGO yang aktivitasnya ya sudah, mereka hanya libatkan orang dewasa saja, tidak pernah libatkan anak-anak misalnya, atau anak muda. Kita mau ajak mereka untuk itu, mereka kalau nyatanya mereka bilang anak muda itu tidak ada apa-apanya, nah penolakan itu kan akan menghambat bagaimana kita mendorong supaya sebuah perencanaan itu partisipatif, misalnya kayak gitu, terutama melibatkan anak muda, seperti itu. Nah, sehingga di sini juga saya sampaikan ada sedikit beberapa solusinya tidak panjang lebar, tapi short saja, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya orangnya tidak mau, ya kita persuasif, misalnya pendekatannya persuasif, atau kita melakukan kayak gini yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Saya tidak menuliskan saya akan merubah undang-undang pemerintah Indonesia tentang musrembang misalnya, tidak akan. Karena seperti yang minggu lalu saya bilang, saya siapa, gitu loh. Yang negara sudah sekian lama saja tidak berubah-ubah, apalagi kita yang baru mau datang kayak gitu. Seperti itu, dan ya silakan kalau ada mau bertanya. Ayo teman-teman. Oh, kebetulan ada yang sudah cantumkan pertanyaan untuk akan di kolom chat. Oh, sebentar saya lihat. Ya, dari Audi. Oke, Audi, untuk yang constraint ini ya. Nah, ini tergantung dari aktivitas apa yang mau Audi lakukan. Kalau saya boleh tahu, kayak misalnya begini, kenapa tulis di sana culture shock? Kenapa tulis di sana time management? Ini dalam hal apa ini? Dalam hal pada saat mau kuliah dan shock dengan budaya Australia, shock dengan time management di sana, atau apa? Kalau itu maksudnya berarti ini tidak tepat. Ini tidak tepat di pertanyaan itu. Karena di pertanyaan terakhir itu adalah apa yang mau Audi lakukan after pulang dari Australia, dengan knowledge, dengan skills, mungkin network yang didapatkan selama di Australia, terus hal-hal simpel apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Terus yang dimaksud constraint di situ adalah tantangan, atau kira-kira apa yang akan, kendala apa yang akan Audi temui pada saat
menerapkan atau menjalankan 3 aktivitas yang direncanakan itu. Itu maksudnya. Jadi kalau maksud culture shock, time management ini constraint saat kuliah, nah bukan itu jawabannya. Begitu ya, Audi? Audi, apakah sudah jelas? Atau masih ada yang mengambang? Ya. Oh, sudah katanya. Okay. Teman-teman ada lagi? Oh, itu ada lagi, Kak. Di mana? Belum muncul. Dari B1E33 Kementerian. Kurang tahu. Oh, dia ini private ke saya. Sorry. Oh. Sorry, bisa ini. Ya, bisa ulangan. Ya. Izin bertanya, Kak, jika kita PNS dan juga warga targeted area pada saat pendaftaran, apakah melalui jalur GOI atau targeted area? Bisa copy paste aja, soalnya saya dengarnya agak putus-putus. Ya, baik, Kak. Copy paste di chat. Ya, itu, Kak. Oke. Jika kita PNS dan juga warga targeted area, pada saat pendaftaran apakah melalui jalur? Oke. Saya boleh tahu ini dengan Mas siapa ya? Masnya memperkenalkan dirinya, itu dari, soalnya namanya pakai. Ya, ini dari kementerian ini. Iya. Aduh, Arfian dari Lombok katanya. Masih chat secara pribadi nih ke sini. Oke. Arfian dari Lombok, Kakak. Dari Lombok, oke. Ya. Jadi di aplikasi itu kan yang kalau minggu lalu kayaknya kemarin Mas Arfian nggak ikut ya, tapi minggu lalu itu sudah saya sampaikan. Jadi kayak NTB, NTT, Papua, dan Ambon itu adalah 4 target area. As long as database kita dari 4 target area itu, kita mau PNS, mau bukan PNS, itu yang pastinya kita menjadi prioritas. Kita menjadi prioritas dibanding dengan teman-teman dari non-target area. Itu kompetisinya sangat kompetitif sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendaftarannya melalui jalur government atau melalui jalur target area? Di aplikasi itu kan biasanya ada pilihan tuh, ada pilihan yang bisa kita centang, either government atau target area. Kalau di sana misalnya dia opsinya bisa klik dua-duanya, nggak apa-apa, tulis aja dua-duanya, klik aja dua-duanya, seperti itu. Saya lupa, dia opsional multiple choice atau cuma satu itu, tapi kayaknya dia bisa dua klik. Kalau nggak salah, dia kalau tandanya kotak berarti bisa 2 klik. Jadi itu tidak masalah. Mau klik salah satunya pun tidak masalah. Karena nanti dari sana juga mereka juga akan tahu, oh si A ini dari Papua, si A ini dari NTB, si A ini dari NTT, si A ini dari Ambon misalnya seperti itu. Si A ini PNS, mereka akan dengan sendirinya akan tahu seperti itu. Tetapi ingat, ini kalau bicara di aplikasinya ya, seperti itu. Jadi kalau di aplikasinya dia multiple choice, klik aja dua-duanya, nggak masalah itu, seperti itu. Oh Kak, saya mau tanya terkait yang esainya tadi. Yang di how have you contribute to solving challenge yang tadi. Oke. Ini. Yang satunya lagi. Ini. Iya, ini. Ya. Kalau di bagian ini bisa tidak Kak yang kita ikut workshop tapi ada kontribusi besar di bagian workshop ini? Pertanyaan saya, pada saat ikut workshop itu sebagai apa? Sebagai peserta, panitia, atau apa? Sebagai peserta yang mempresentasikan ide mereka untuk membuat sesuatu itu, Pak. Coba kasih gambarannya seperti apa? Oh, kebetulan kan saya ada ikut workshop
di 2 tahun lalu di 2019 ada buat startup untuk renewable energy. Terus kami mempresentasikan ide kami berupa desain terus segala macam itu untuk diimplementasikan ke daerah tertentu. Apakah itu bisa jadikan suatu esai di bagian sininya nih? Oke, saya tidak bilang tidak bisa ya, tetapi itu kalau kita pakai itu agak sedikit lemah. Argumennya nanti agak sedikit lemah. Kenapa? Karena pertama kita bukan secara experience, kita tidak menjelaskan leadership apa yang telah terjadi di sana, gitu ya. Kita kan hanya sebatas menawarkan solusi ya, baru kepada ide dan belum teruji dia sukses atau tidak. Sementara ini kata kuncinya nih. What aspect of your leadership knowledge? Kata kuncinya di sini lah. Jadi minimal kalau misalnya terlibat di dalam seminar katakanlah sebagai ketua panitia seminar, misalnya seminar di kampus A atau apalah gitu. Terus pas mau hari H misalnya kayak gitu, tiba-tiba listrik padam, kita tidak tahu mau buat apa gitu. Sementara listrik kita butuhkan untuk mendukung aktivitas ini. Solusi yang kita tawarkan saat itu apa gitu, dan supaya seminar tetap jalan, dan seminarnya jalan atau tidak. Misalnya kita tawarkan manual, tetapi ternyata manual tidak efektif. Akhirnya kita berusaha cari genset, misalnya kayak gitu. Provide genset, akhirnya itu bisa dipakai dan seminarnya bisa berjalan, misalnya kayak gitu. Jadi dia satu alur activity yang ada persoalan, ada alternatif solusi, dan ada hasilnya, gitu loh. Itu 3 ini harus kuat. Makanya saya bilang tadi, hal yang paling gampang itu adalah lihat experience di komunitasnya kita, gitu. Misalnya kalau di Muslim ada remaja masjid tuh, kalau misalnya kita belum kerja ya, tapi kita terlibat di remaja masjid misalnya. Biasa tiap bulan kita buat misalnya Jumat bersih atau apalah, misalnya kayak gitu. KMK juga seperti itu. Kristen, Protestan juga gitu, agama yang lain atau aktivitas lain di komunitasmu, misalnya ada kelompok ya saya kurang tahu kelompok-kelompok, tapi apapun itu nama kelompoknya kayak gitu. Atau misalnya ingat yang paling gampang itu misalnya KKN, saat KKN misalnya pada saat KKN. Nah, pada saat KKN itu turun ke lapangan, masalah apa di lapangan, terus contoh yang paling konkret misalnya, kenapa kita lakukan sosialisasi A saat kita KKN. Misalnya ini contoh ya, kita lakukan sosialisasi cuci tangan pakai sabun di desa saat kita KKN. Kenapa? Oh, ternyata kita lihat misalnya di situ sanitasinya kurang bagus, masyarakat BAB masih sembarang tempat, misalnya kayak gitu. Terus kita melihat bahwa wah, ternyata itu berdampak kayak di situ kasus misalnya diarenya tinggi atau apalah gitu. Terus akhirnya kita melihat bahwa ini kita perlu penyadaran nih kepada masyarakat bagaimana hidup yang sehat dan bersih. Maka kita datang menghadap kepala desa, kita tawarkan solusi ini, kita ingin buat aktivitas misalnya sosialisasi tentang PHBS itu, kemudian kita sambil diskusi dengan kepala desa untuk minimal keluarga atau orang-orang yang kayak gini, desa membuat satu program untuk support orang-orang yang belum punya jamban, supaya mereka punya jamban, mereka bisa BAB di tempatnya kayak gitu. Dan sekarang desa itu misalnya sekarang sudah ODF, sudah 100% tidak ada lagi BAB sembarang. Nah itu harus, kalau contoh-contoh kayak gitu ceritakan. Jadi jangan juga pikir yang terlalu yang berat-berat sekali gitu, kayak gitu. Oke kakak, terima kasih banyak. Oke, ya mudah-mudahan itu bisa membantu ya, maksudnya biar teman-teman ada gambaran bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Dan ingat setiap paragraf itu minimal dia punya satu topik kalimat itu, support argumennya harus menjawab topik kalimat itu gitu. Kalau kita mau bahas lain lagi, turunkan dia di paragraf berikutnya. Kalau belum ada pertanyaan, coba sebentar ya. Masih ada? Oh, ini ada dari Linda ya. Oh, ini dari Shirley.
Dari itu dulu Pak, Kak. Dari Ruth. Mana dari mana? Ruth Valerina. Oh ya. Oh iya. Iya, dari Ruth. Oh ya, ini kebetulan Ruth tidak ikut yang minggu lalu ya. Iya. Tapi karena minggu lalu itu sebenarnya saya sudah share tips-tipsnya. Itu banyak sekali sih Ruth. Salah satunya adalah pelajari dulu beasiswa ini tujuannya apa sih, gitu. Apakah tujuannya sesuai, artinya istilahnya begini, bukan kita yang buru beasiswanya, tapi beasiswanya yang mencari kita. Jadi sesuai dengan profilnya saya atau tidak, kayak gitu. Kemudian lihatlah beasiswa itu prioritasnya apa sih, bidang prioritasnya apa. Jangan sampai kita mengambil bidang prioritas misalnya kursus atau ya katakan misalnya master yang tidak sesuai dengan prioritas dari beasiswa itu. Itu aplikasi kita bagus, boleh, tetapi dijamin itu tidak menjadi prioritas pada saat pada saat direview, karena mereka akan plotkan dulu yang betul-betul fokus di area fokusnya beasiswa ini dulu. Nanti kalau misalnya katakanlah kuotanya masih kurang, ya baru mereka akan lihat yang alternatif yang lain kayak gitu. Jadi seperti itu. Tapi lebih detailnya sih sebenarnya minggu lalu itu sudah sempat saya share secara lebih detail ya. Bisa nonton di YouTube juga sudah diterekam, Bang. Oh iya, di YouTube itu ada ya. Ya, oke. Yang berikut dari Panca. Nah ini pertanyaan dari Panca. Kita jelasin kenapa kita pilih 2 kampus itu atau salah satu atau misalnya jurusan sama tapi di 2 kampus berbeda. That's good question ya. Ini saya center. Saya kebetulan saya coba tunjukin punyaku. Waktu itu nih, ini untuk si Panca tadi ya. Jadi di sini Panca, saya tidak menjelaskan satu persatu universitinya, enggak, gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini isu, ini struktur saya kenapa saya memilih studi ini, kayak gitu ya. Kemudian ini alasan yang lainnya. Ini alasan tambahannya, ya. Ini persoalan dan ini alasan tambahannya. Saya melihat, misalnya di NTT masih ada persoalan ini, kemudian ini juga inline dengan karir saya sebelumnya. Saya kerja di Plan Internasional, saat apply itu kira-kira seperti ini. Nah, universitinya ini, kalau Panca mau lihat, nih, jadi saya lakukan itu di beberapa university. Nah, ada 2 university yang saya lihat dia offering menurut saya itu menarik untuk pelajari. Yang pertama itu Master of International Development yang di-provide oleh University of Canberra dan Master of Applied Anthropology and Participatory Development yang di-provide oleh ENU. Gitu. Ini saya jelaskan, saya langsung insert. Ini sangat cocok dengan apa yang saya butuhkan, gitu loh. Dan juga untuk mengadres persoalan-persoalan yang ada di NTT ini. Karena saya sudah lakukan telusuri lebih dalam nih mata kuliahnya dari 2 universitas ini. Gitu. Di situ saya ambil yang income-nya in generalnya sama atau yang strong dari 2 master ini. Yang jadi, ini kalau saya ambil ini kekuatan 2 master ini kekuatannya ini di 2 universitas kekuatannya ini. Kayak gitu. Jadi saya tidak menjelaskan satu persatu universitinya. Gitu, tapi menjelaskan secara ini ya, kira-kira itu siapa namanya, Panca. Seperti itu ya Panca. Ya nggak perlu ingat yang general, tetapi yang spesifik dengan major atau kursus yang kita ambil. Dan ambil strength-nya dari dua-duanya, gitu loh. Karena biasanya ada kampusnya boleh beda, provide yang sama, tapi pasti ada mata kuliah yang betul-betul kita cari. Nah, kayak gitu. Nah, yang kita cari itulah yang diambil itu sebagai kekuatan untuk
diangkat lebih dalam, lebih jauh. Ya. Oke, Shirley. Saran saya sih ini ya, beasiswa ini kan pertama kita tidak judgmental ya dalam hal membuat sebuah statement di beasiswa. Bukan kita mau mengkritik pemerintah dan lain-lain, no. Ya, jadi constraint itu lebih kepada coba angkat hal yang secara umum itu dia terjadi dan itu dia berpotensi untuk menghambat aktivitas kita. Let's say misalnya Shirley mau spesifik tentang dunia kerjanya Shirley, misalnya ya. Di kantor misalnya tidak open minded gitu ya. Misalnya orang-orangnya tidak open minded. Bagaimana membuat kalimat itu bisa menjadi smooth gitu loh. Nah, itu bisa disampaikan dengan lebih smooth bahwa perubahan yang misalnya gini, misalnya strategi yang atau aktivitas yang kita lakukan ini itu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul punya pemikiran yang lebih luas dan sebagainya. Nah, saya lihat kalau misalnya ini masih ada di organisasi-organisasi, itu akan menghambat implementasi aktivitas itu. Artinya kalau misalnya mereka tidak open-minded, katakanlah gitu, tidak adaptable dengan teknologi misalnya yang kita tawarkan, misalnya kita tawarkan ada teknologi gampang misalnya kayak gitu, ya disebutkan kayak gitu. Jadi tidak terkesan bilang organisasi A itu orangnya tidak open minded, misalnya kayak gitu. Seperti itu, Shirley. Jadi kayak misalnya kalau tadi Shirley lihat punya saya yang terkait dengan pemerintah misalnya tentang political will-nya. Saya tidak langsung mengklaim bahwa pemerintah itu ujuk-ujuk tidak pernah mau terima ide dari kita misalnya kayak gitu. Tetapi di situ saya menjelaskan tentang itu kan political will itu banyak gitu. Banyak hal. Komitmennya mereka secara politikal baik untuk anggaran dan seterusnya mau melakukan atau tidak, mau merevisi kebijakan atau tidak, itu semua ada di dalam situ. Kayak gitu. Kita tidak langsung menjudge, pemerintah Indonesia itu tidak pernah mau menerima input dari masyarakatnya. No, don't do that. Itu tidak akan membantu Shirley untuk bisa mendapatkan nilai plus dari beasiswa ini. Oke, Linda. Saya kebetulan juga merencanakan, amin. 2 tahun, karena 2 tahun lagi, artinya saya tinggal 1 tahun lagi. Kalau ada opportunity antara 2, kalau misalnya bisa melamar beasiswa S2 lainnya di Europe, saya akan ke Europe. Kalau enggak, berarti akan try untuk yang S3-nya. Kalau untuk S3 itu, Shirley mungkin bisa banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang PhD, atau mungkin Linda kakak yang sudah saat ini sementara kuliah PhD di Australia, kayak gitu. Seperti itu. Atau misalnya dulu di S2-nya, dosen pembimbingnya, tanyakan dia topik apa yang kira-kira menarik untuk Shirley bisa lanjutkan saat S3-nya, kayak gitu. Biasanya teman-teman dosen itu mereka punya channel, mereka punya semacam kolega di Australia misalnya kayak gitu. Kalau misalnya tujuannya Australia ya, yang bisa membantu untuk istilahnya mengkomunikasikan terkait dengan rencana studi ini. Nah dari situ, who knows, ada yang tertarik jadi dosen pembimbingnya, kayak gitu, ya supervisornya. Yang biasanya susah bagi seorang pelamar PhD itu adalah di sini, mendapatkan semacam supervisornya. Oh my God, listrik padam kah? Don't do that. Oke, wait. Oh iya kak, mati lagi kak. Enggak, sebentar. Mudah-mudahan PLN-nya hidup ya. Sebentar ya, aku coba switch ke PLN. Wait ya. Ya, baik kakak. Ya, untuk sementara masih bisa. Jadi saya coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dulu ya. Jadi seperti itu, Shirley. Jadi kalau bisa kontak
dengan kenalan-kenalan yang sekarang atau sementara studi PhD, itu akan sangat membantu sekali. Nah, kalau misalnya tahun depan baru mau melamar, dari sekarang sudah lempar-lempar proposalnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi carilah, karena biasanya untuk cari supervisornya itu agak susah, ya. Maksudnya kalau ketemu pas orang yang interest dengan apa yang mau kita ambil, itu biasanya cepat sekali. Seperti itu. Kalau enggak ya dia biasanya agak susah. Tapi ya itulah, upayakan, saran saya dari sekarang cari supervisornya. Gitu. Oke. Dari Arfian. Ini dari Arfian Lombok ya. Ya. Apakah dalam membuat esai kita perlu mencantumkan benefit bagi Australia? Contohnya dalam konteks apa dulu? Kalau boleh tahu. Halo, selamat sore. Suara saya terdengar kah? Ya, terdengar. Iya. Iya Kak, jadi kalau kita buat esai, apakah setahu saya seperti yang Kakak bilang juga, di sana kan kita sebutkan tuh dampak esai tersebut, impact-nya apa ya sepulang kita dari sana, dari Australia. Nah, dampak tersebut apakah hanya untuk kita di Indonesia itu atau di lingkungan kita yang ada di daerah, ataukah juga perlu disampaikan bahwa itu berdampak baik pada Australia? Oke, jadi kalau misalnya maksud dari pertanyaan ini mengarah pada apa yang akan kita pulang nanti, itu dengan ketika kita menjabarkan apa yang akan kita buatkan nanti setelah pulang itu dengan sendirinya dia sudah mengangkat citra Australia sebagai negara yang memberikan beasiswa ini. Karena memang tujuannya dia adalah dia ingin mendevelop orang-orang dari negara-negara yang seperti Indonesia ini untuk punya kapasitas, knowledge, skills, gitu, untuk bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan di daerahnya, seperti itu. Jadi tidak perlu secara spesifik menjelaskan bahwa ini akan benefit ke Australia kayak gini, tidak perlu. Kita tidak perlu menjelaskan secara spesifik seperti itu. Cukup dengan memberikan gambaran-gambaran itu saja, itu orang sudah akan tahu. Contoh ya yang paling konkret, misalnya ketika kita list 3 aktivitas itu, misalnya katakanlah orang yang pekerjaannya di bagian penelitian, dia menuliskan bahwa dia akan melakukan research di bidang pendidikan yang menghubungkan misalnya universitas yang saat ini dia misalnya dia dosen, dia mengajar dengan universitas di Australia, dia ingin bekerja sama dengan dosen-dosen dari Australia di field yang sama, di education, ya, untuk penelitian ini misalnya kayak gitu aja udah cukup, tidak perlu secara detail menjelaskan benefit untuk Australia apa, seperti itu. Mudah-mudahan bisa di ini. Terima kasih. Ya, benar Panja. Kita tidak perlu satu persatu, tapi ini case-nya kecuali beda kalau kita memilih kursus yang berbeda-beda, itu beda lagi. Tetapi saran kita itu adalah dalam aplikasi ini upayakan cari field yang sama, walaupun namanya berbeda-beda, tapi field-nya sama. Misalnya development studies, misalnya gitu ya, yang minggu lalu saya jelaskan. Development studies di UC namanya Master of International Development, di ANU namanya Master of Applied Anthropology and Participatory Development. Tapi basic ilmunya satu, development studies. Atau orang yang di health misalnya, gitu ya. Dia ambil tentang istilahnya health studies misalnya gitu. Tetapi kan banyak tuh, health studies itu banyak tuh. Dia bisa ambil misalnya tentang penyakit menular misalnya kayak gitu, atau diambil tentang perilaku hidup bersih dan sehat misalnya kayak gitu, atau diambil tentang international development studies yang berhubungan dengan health misalnya kayak gitu. Jadi dijelaskan isunya, bukan kampusnya. Jadi saran saya sih Panja, cari kayak misalnya 2 universitas tapi dengan field-nya sama gitu, field-nya sama. Walaupun beda nama masternya, tapi field basic-nya sama kayak gitu. Oke. Oke. Silakan kalau
masih ada, mudah-mudahan ini Oh, apa ini namanya? dari Hedi dari Pak. Hedi. Ya, Ya, mana nih? yang Oh, itu mungkin privat itu kan? Oh, Oh, ini Hedi. Oke, itu Hedi. ya. Oke. Yang terkait IKM dia masalah. Minta maaf, saya kurang tidak tahu abbreviasinya apa. IKM ini apa? Industri kecil menengah. Bukan UKM ya? Kayaknya maksudnya ke UKM atau UMKM. Ya. Mungkin Oke. Hedi bisa jelaskan dulu. Halo. Ya, Hedi. coba. Hedi. Ada orangnya kah di sini? Oh, kayaknya orangnya sudah. Oke, tapi gini. Jadi sama. Ini pertanyaan juga yang sering saya temukan. Kalau background saya ini, terus sekarang saya mau ambil ini, boleh nggak? Boleh. Tapi itu lihat dengan apa yang kita lakukan saat ini. Misalnya background. Halo? Halo. Ada yang mau omong kah? Enggak. Belum ada. Mungkin Hedi kan? Oke. Jadi misalnya backgroundnya akuntansi, tapi saat ini sedang bekerja untuk apa namanya? Oh, Hedi baru masuk lagi. Oke. Jadi misalnya backgroundnya akuntansi, tapi saat ini sedang bekerja di industri kecil menengah, misalnya kayak gitu. Jadikan referensi pengalaman itu untuk apply beasiswa ini. Saya misalnya kan dulu minggu lalu saya sudah cerita, background saya ini kan peternakan, kemudian langsung kerja di NGO, ya. Jadi puluhan tahun kerja di NGO dan kemudian melamar beasiswa ini. Tentu saya tidak menggunakan background S1 saya sebagai alasan kenapa saya ini, tetapi saya menggunakan background profesionalitasnya saya, pekerjaan saya untuk melamar beasiswa ini. Jadi bisa-bisa saja sejauh kita memberikan argumentasi yang kuat seperti itu. Shirley, sepertinya ilmu kesehatan. Ya, ini mungkin salah tadi. Ini maksudnya apa, Shirley? Yang tadi Kak, IKM itu kayaknya. Oh, IKM itu. Ya. Itu kesehatan. Itu kesehatan atau bukan, Hedi? Ya. Orangnya masih belum menjawab. Halo, ya, mungkin jadi jaringan. Ya, industri kecil, ya betul. Jadi itu berhubungan dengan yang UKM dan lain-lain. Itu tidak masalah. Ingat tadi, kalau kamu mau ambil ini, saran saya kamu kondisikan dengan situasi pandemi sekarang. Itu akan menarik sekali apa namanya supporting statement-nya atau aplikasinya. Kenapa? Karena pandemi dan solusinya istilahnya untuk pemulihan ekonomi itu menjadi prioritas sekarang. Gitu. Jadi kenapa misalnya kayak gitu? Mulailah dengan isu pandemi misalnya. Terus lihatlah bahwa IKM di Indonesia atau di daerahnya Hedi itu kayak gini. Nah, diperparah lagi dengan kondisi pandemi ini kayak gini. Nah, sementara salah satu strategi yang tepat untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat ya dimulai dari IKM ini selain pembangunan ekonomi yang di level nasional. Tapi dari kecil-kecil ini kalau mereka kuat, mereka tangguh, maka masyarakat akan siap untuk menghadapi next disaster lainnya kayak gitu. Nah, itu menarik itu. Dibuat kayak gitu saja, argumen kayak gitu saja itu kuat. Baru kasih alasan. Dari situlah kenapa saya ingin memilih atau belajar master tentang misalnya entrepreneurship misalnya kayak gitu atau tentang apalah. Yang penting ada link dengan problem isu yang mau di solve kayak gitu. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi teman-teman? Selagi mohon maaf ya, kita tiba-tiba agak sedikit gelap-gelapan ini lampu emergensi, jadi ini lampunya bisa dikasih mati, kasih hidup. Renewable tuh kakak? Yes. Jadi
hanya ya UPS-nya kan terbatas. Jadi kalau ini sebentar, kalau tiba-tiba dia sudah kik, berarti koneksi loss sudah. Ada lagi dari Arfian sama Panca. Dari Arfian terkait Ya, masalah tergantung pandemi. Arfian. Tidak ada salahnya menyebut pandemi, tidak ada salahnya menyebut pandemi, tapi harus spesifik kayak apa, gitu. Misalnya saya orang kesehatan, apa yang saya lihat yang menjadi problem besar di pandemi atau di disaster besar kayak gini? Solusi apa yang mau kita tawarkan? Misalnya saya melihat bahwa ternyata kayak pandemi seperti ini, kita masyarakat, pemerintah, dan masyarakat terutama tidak siap untuk menghadapi pandemi yang bertubi-tubi di Indonesia, misalnya kayak gitu. Ada satu penyakit ini datang. Nah, salah satu yang harus diperkuat adalah bagaimana masyarakat komunitas ini mereka tangguh terhadap berbagai macam penyakit ini. Apa yang harus dilakukan? PHBS yang selama ini ternyata sudah bertahun-tahun dipromosikan, sampai di pandemi juga ternyata punya masalah yang sama. Misalnya, ini contoh ya, masih punya masalah yang sama. Orang tidak mau tertib. Oke. Ada dari Panca ini kakak. Mana? Kakak Wilhelmus buka program mentoring kah? Ya, saya tahun lalu itu sempat diminta teman-teman dari Studenesia juga, itu kan mereka punya program mentoring tuh. Jadi kayaknya tanggal 27 ini loh, teman-teman kalau ada yang tertarik silakan di sana. Kebetulan saya juga ada rekomendasi salah satu teman kita dari NTT juga untuk mewakili AS untuk program mentoring itu. Jadi biasanya di situ selain kita sharing kayak gini, kita juga biasanya bisa teman-teman bisa bantu review aplikasi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau saran saya sih coba buka Instagramnya Studenesia di situ dan coba komunikasi dengan mereka. Maksudnya untuk daftar masuk ke sana untuk kalau mau yang lebih intens lagi kan mereka punya program itu. Kebetulan tahun lalu saya di batch ke-3 kalau nggak salah, ini sudah batch ke berapa, 7 atau berapa, 5, 7 sekitar itu. Ya, masih boleh review saya nggak? Yang pasti gini, saya tidak menutup diri untuk tidak menerima esai teman-teman, bukan. Selalu terbuka, tetapi mohon juga untuk memperhatikan budgetnya gitu. Maksudnya jangan sampai sudah persiapan mau submission baru minta tolong untuk review. Itu apa namanya? Ya pas mau deadline gitu karena saya juga ada ya seperti itu. Jadi saya juga perlu manage waktu saya dengan semaksimal mungkin. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya untuk teman-teman kalau misalnya ada rencana mau kirim untuk review itu. Nah, mohon untuk beberapa tips-tips yang tadi sudah saya share itu mohon untuk diperhatikan juga biar pada saat penulisan paling tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan, karena terus terang tidak mungkin saya akan merubah dari atas sampai bawah setiap pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Kalau misalnya yang dikasih masih sifatnya gelondongan misalnya kayak gitu ya, seperti itu. Ini dari Hedi lagi. Saran saya sih ini tidak dilarang sih, tetapi ini akan mengganggu konsistensi alur penulisan aplikasimu. Jadi sebaiknya fokus di satu. Isu utama gitu ya. Saya kasih contohnya gini, Hedi.
misalkan program yang mau difokusnya adalah tentang development studies misalnya kayak gitu. Terus dirimu tertarik dengan master misalnya berhubungan dengan aplikatif entrepreneurship misalnya gitu, atau yang berhubungan dengan master namanya lain tapi misalnya berhubungan dengan apa ya, UMKM misalnya kayak gitu. Itu tidak apa-apa, tapi pasang dulu badannya bahwa ini development studies misalnya kayak gitu. Seperti itu. Sehingga ketika memberikan alasan kenapa yang master ini dengan master ini dengan nama yang berbeda itu, orang tahu bahwa oh ini masih ada kaitan dengan development. Seperti itu. Akan riskan kalau misalnya ambil dua master yang berbeda jauh. Misalnya satu master akuntansi, satunya master development. Itu beda. Dan itu akan mengganggu keseluruhan aplikasinya. Dan aplikasinya nanti, karena ingat aplikasi itu dia dari awal ke paling akhir itu dia harus selaras ya, harus linear, harus sama. Kalau argumennya saling tidak mensupport, itu juga akan mengganggu sekali orang-orang untuk memberikan penilaian terhadap aplikasinya seperti itu. Jadi ya saran saya fokus di satu bidang ilmu, tetapi akan memberikan impact yang besar ke studinya. Oke. Ya, Arfian. Jadi yang saya sampaikan tadi ini begini maksudnya. Sekarang ini beasiswa ini, artinya kalau hal-hal yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi atau ide-ide yang kita tawarkan dengan adanya pandemi ini, apa yang mau kita tawarkan itu, kalau argumen kuat dengan apa namanya alasan kuat dengan persoalan yang kuat, memang itu jadi prioritas. Itu sekarang ini dia prioritas gitu ya. Itu salah satu alasannya. Tetapi sekali lagi itu harus dilingkan dengan bidang ilmu persoalan apa yang akan kita istilahnya yang akan kita pelajari dan nantinya akan berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Tidak hanya serta-merta mention pandemi secara umum, tidak bisa seperti itu. Tetapi secara spesifik itu inline dengan master yang mau kita ambil misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mention pandemi, COVID, hanya penting ada kata COVID di dalam sana terus argumen kita kuat, tidak. Sejauh mana argumen itu kuat tergantung lagi dengan isu apa, problem apa yang ingin kita solve, dan dengan mengambil master itu akan membantu kita ke sana gitu. Itu maksudnya. Oke, dari Panca. Lumayan panjang. Iya, nggak masalah. Sejauh misalnya Panca lihat ada isu apa di organisasi. Misalnya Panca sekarang kerja nih, ada isu apa yang ada di organisasi yang saat ini kerja gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya di situ kita ada kekurangan communication officer nih misalnya. Ini contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Selama ini dokumentasi, publikasi dan lain-lain itu tidak terarah. Misalnya knowledge management di organisasi itu juga tidak terarah karena tidak ada orang yang punya keahlian khusus di situ. Nah, saya ingin mengambil master ini untuk mengisi gap itu. Itu tidak masalah. Kalau punya keinginan kembali bekerja di organisasi itu, maka jawabannya kira-kira seperti itu. Oh, nggak perlu untuk melampirkan dokumen ACDP itu nggak perlu. Teman-teman, ya selagi masih ada kesempatan terkait esai yang dijelaskan tadi sama Kakak Wilhelmus, ya silahkan bertanya karena nanti mungkin saja bukan topik yang sama lagi dibicarakan. Jarang-jarang nih ada
bahas tentang supporting statement. Jadi mungkin teman-teman manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oh, masih ada salah satu dari sensitif isu yang harus dihindari. Ya ini agak apa namanya? general. Ya agak general sih. Coba Iwan ya. Coba Iwan maksudnya seperti apa? Halo, Mas Iwan. Bisa dijelaskan pertanyaan ini? Ya, ini yang saya bilang. Misalnya mau angkat topik tentang sex education dan budaya tertentu. Isu sensitif yang ada dalam bayangannya Iwan itu apa? Misalnya gitu. Kalau misalnya di Timur, ini contoh ya. Ini di Timur, orang kalau sunat gitu ya, itu ada istilah namanya sifon. Itu banyak kok artikel ilmiah orang teliti tentang sifon itu yang dipotong pakai bambu dan lain-lain kayak gitu untuk cowok kayak gitu. Orang menggunakan istilah-istilah itu tidak persoalan. Makanya saya bilang yang spesifik isu sensitif itu maksudnya yang seperti apa. Kalau hanya sekedar misalnya praktek budaya, apa namanya, misalnya orang mau angkat tentang di NTB itu ada budaya satu namanya malarik ya kalau nggak salah ya, kawin lari gitu kayak gitu ya. Kalau misalnya orang mau mengangkat tentang how to stop child marriage gitu misalnya kayak gitu, dia angkat budaya malarik itu sebagai salah satu yang perlu di apa namanya mendapatkan perhatian untuk secara praktikal itu mungkin harus dikurangi karena misalnya tidak mendukung hak-hak anak misalnya gitu, ya disampaikan aja budaya melarik itu dari sisi budaya memiliki nilai kayak gini-gini, tetapi dari sisi kalau kita mau lihat dari sisi misalnya perlindungan anak ternyata itu sangat apa namanya tidak bagus di bagian ini. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian bersama agar budayanya mungkin tetap dipertahankan, nilainya tetap ada, tetapi mungkin tidak dipraktekkan kepada anak-anak yang di bawah usia 18 tahun, misalnya kayak gitu. Kalau itu sih tidak sensitif menurut saya. Seperti itu. Panca, jadi sebenarnya bukan hanya soal plagiat ya. Tetapi di aplikasi itu kan yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana teman-teman kalau misalnya ada dapat email balasan dari AS misalnya seperti itu. Apa yang perlu diimprove ya diimprove di situ. Itu satu. Kedua, kalau misalnya ternyata argumen kita di esainya kita itu ternyata belum kuat, ya silakan di paraphrase, silakan di restruktur lagi apa namanya argumennya biar semakin strong, semakin kuat argumennya seperti itu. Jadi menuliskan kembali ide tidak ada yang larang, tetapi sejauh yang kita tuliskan itu tidak sama persis, tetapi dia yang kita tuliskan itu dia memberikan satu argumentasi yang lebih concise, lebih strong, lebih clear. Itu tidak masalah. Ide intinya kan kalau menurut kita ide intinya menarik, ya mungkin yang perlu dipoles itu pembahasaannya yang lebih strong, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau ibaratnya orang harus tembak langsung ke sasarannya, ya jangan muter-muter lagi. Kalau misalnya yang dulu itu masih muter-muter, ya di-cut kalimatnya, dibuat sedemikian rupa untuk tembak langsung ke sasarannya, gitu. Untuk menjawab pertanyaannya seperti itu. Oke, ini dari Hedi. Sangat bisa dilingkan antara misalnya sebagai seorang auditor dengan pekerjaan UKM ini. Tetapi sekali lagi, Hedi juga perlu melihat evidence apa yang membuat apa namanya argumennya akan
kuat di sini. Kan ini ibaratnya gini, kalau misalnya S1-nya akuntansi nih, pekerjaan sekarang auditor, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba pingin ambil master yang berhubungan dengan IKM ini, misalnya kayak gitu. Nah, ada tidak pengalaman yang merujuk ke situ, misalnya kayak gitu. Itu satu. Kalau misalnya itu tidak ada tidak hasil-hasil auditor, hasil-hasil auditmu yang mengarah ke sana. Misalnya begini, dari hasil audit Hedi dan teman-teman di program pemerintah terkait dengan IKM itu misalnya ditemukan misalnya sistem pemberdayaannya atau sistem support organisasinya atau apanya yang masih kurang atau apa sehingga itu tidak maksimal di lapangan. Nah, bisa jadikan evidence itu sebagai alasan saya ingin belajar khusus tentang ini, bagaimana membuat dia lebih bagus di lapangan usaha-usaha ini misalnya atau industri-industri ini misalnya. Misalnya kayak gitu. Contohkan misalnya gini di Kementerian Kemenparekraf ya pariwisata dan ekonomi kreatif misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Ternyata ada program-program pemberdayaan IKM yang dikeluarkan oleh mereka, ternyata banyak yang tidak optimal di lapangan misalnya itu kan. Dari audit kan pasti akan ketahuan tuh masalahnya apa kan gitu, atau bisa didapatkan isunya apa di lapangan. Nah, dari situ bisa buat argumennya, digorok ininya, dibuat alur argumennya untuk bisa menjawab kenapa misalnya Hedi mau ambil master atau major khusus untuk masalah IKM ini gitu, seperti itu. Bisa sih, tergantung isunya apa, masalahnya apa yang mau dilihat. Ya benar. Kalau misalnya sudah dilibatkan dalam pemantauan masalah IKM, nah di situ coba lihat apa masalahnya, terus apa yang dirimu tertarik untuk itu diintroduce untuk sesuatu yang menurut kita, oh ini harus dilakukan nih supaya mereka bagus maju IKM-nya kayak gitu. Maka di situ kita perlu lihat, oh di sana ada gap sumber daya manusianya, tidak ada orang yang kayak gini misalnya kayak gitu. Nah, dari situ saya tertarik untuk ambil master ini di universitas ini, misalnya kayak gitu. Dan itu juga bisa menjadi planning ke depannya pekerjaan saya, misalnya kayak gitu. Oke, kita 5 menit lagi ya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. 5 menit lagi waktunya. Ya, mohon maaf karena jam 7 saya harus beralih ke yang satunya. Masih ada jadwal berikutnya. Kondisi listrik juga, listrik lagi padam, jadi tidak tahu ini akan lancar atau enggak. Ini kalau baterainya habis berarti selamat tinggal. Ya, semoga lancar-lancar ntar, Kak. Ya, thank you. Oke. Mungkin ada kata-kata penutup saja dulu, Kak. Oke, baik. Jadi gini teman-teman. Jadi saya cuma pesan untuk pada saat teman-teman membuat supporting statement, sekali lagi pelajari maksud dari pertanyaan itu dulu. Baca baik-baik pertanyaan itu maksudnya apa. Kemudian jangan lupa struktur baik-baik jawabannya gitu. Satu paragraf itu harus memuat satu kalimat utamanya dan disupport dengan argumennya kayak gitu. Jangan dicampur-campur seperti itu, biar supaya argumennya strong gitu. Kemudian pilihlah kata-kata yang dipakai itu memang kata-kata yang ketika orang baca itu menunjukkan bahwa wah orang ini idenya bagus nih gitu. Kayak gitu. Jangan memilih kata-kata yang melemahkan argumen kita gitu. Kadang kan gitu. Di satu kalimat katanya kuat sekali argumennya, tapi di kalimat yang lain dia melemahkan argumennya. Misalnya begitu. Misalnya ini contoh kalimat yang kira-kira orang akan jadi ragu, ini anak ini sebenarnya yakin apa enggak, misalnya gitu.
kalimatnya misalnya begini, saya yakin memilih Universitas A karena reputasinya, karena ini, karena ini, karena ini. Misalnya kayak gitu. Terus kita sambung dengan kalimat, tetapi saya kurang yakin apakah saya bisa diterima di situ apa enggak. Nah, kalau misalnya kalimatnya kayak gitu, kalimat terakhirnya kayak gitu, itu kan dengan sendirinya melemahkan argumen yang pertama. Gitu. Jadi orang bisa membacanya, anak ini kayaknya kurang yakin nih. Nah, kayak gitu, seperti itu. Jadi ya hindari hal-hal seperti itu. Ya, singkat saja, good luck semuanya. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa memberikan insight bagi teman-teman dalam menyiapkan supporting statement-nya dengan baik dan benar. Terima kasih untuk semuanya. Stay safe and healthy. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih Kakak. Oke. Semoga acara selanjutnya lancar-lancar, Kakak. Oh, mungkin kita bisa ini deh. Foto dulu, Kakak. Di foto screenshot pasang, ya. Oke, Kalau boleh. teman-teman mungkin bisa hidupkan videonya kalau yang berkenan, biar kita screenshot dulu. Nanti bisa tag ke IG-nya Kakak Wilhelmus juga kalau bisa. Silakan. Ya. Silakan yang mau screenshot, mau hidupkan video-videonya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan teman-teman yang mau screenshot juga. Nanti di-share ya. Ya, nanti bisa di-tag ke Kakak Wilhelmus di IG tadi yang sudah di-share di chat. Oke. Selamat sore Kakak, selamat sore semuanya teman-teman. Terima kasih telah berpartisipasi. Selamat sore semua, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Salam sehat. Ya. Salam sehat Kak. Terima kasih. Ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Kakak. Ya.